Ya, saat ini saya ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan laporan kasus ya, terkait dengan penanganan kasus perkara laporan terhadap Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera, yang mana dalam laporan perkara tersebut itu ada 19 laporan ya, dan kami ya, tim kuasa hukum dari pelapor ya, dalam hal ini Pak Sudrajat ya, kami mewakili Pak Sudrajat sebagai pelapor. Tadi kami menemui penyidik Tipideksus Mabes Polri menanyakan kembali terkait dengan perkembangan daripada penanganan perkara tersebut, yaitu perkara laporan terhadap Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera atau NMS ya. Di mana dalam perkara ini ada 3 orang ya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ya, yaitu yang pertama saudara CAH ya, yang kedua saudara CDA, dan yang ketiga saudara W, di mana 3 orang tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka di Bareskrim Polri di Tipideksus ya, Direktorat Tipideksus. Dan ketiga orang tersebut salah satunya sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan sudah dinyatakan P21 ya, sudah dinyatakan P21. Nah, tadi kami sempat menanyakan ya, terkait dengan pertama ada tersangka yang sampai hari ini belum ditahan ya. Bahkan sebenarnya untuk semua tersangka ya, dari awal ya, pada waktu penetapan tersangka itu tidak ditahan ya. Cuman ada memang satu yang DPO, tapi ada 2 tersangka yang katanya sudah ditetapkan jadi tersangka dari bulan Oktober. Namun menurut penjelasan dari penyidik bahwa tidak dilakukan penahanan. Nah, kami sempat bertanya kepada penyidik ya, penyidik di Tipideksus, kenapa kedua orang tersebut ya, saudara CAH dan saudara W ya, yang sudah dinyatakan jadi tersangka dari bulan Oktober tahun 2023 ya, namun tidak dilakukan penahanan. Nah, dari pihak penyidik tadi menyampaikan kepada kami, ya, kepada saya ya, sebagai kuasa hukum pelapor dan juga kepada Pak Wilson, Ketua PPWI, di mana beliau menyampaikan karena ada alasan, ya, alasan subjektif dan objektif. Nah, kami sempat juga bertanya alasan subjektif dan objektif, tapi tidak dijawab secara detail, hanya menyampaikan bahwa ini adalah kewenangan subjektif dan kewenangan objektif daripada penyidik. Kenapa mereka tidak ditahan dari pada saat ya, ditetapkan sebagai tersangka. Namun ada salah satu yang karena sudah P21 baru ditahan, karena baru beberapa waktu yang lalu. Namun ada salah satu lagi tersangka, saudara W ya, yang memang belum P21, tapi juga sampai hari ini belum dilakukan penahanan karena tadi alasan tadi bahwa ada alasan kewenangan subjektif dan objektif daripada penyidik. Itu kami sempat bertanya juga, tapi ya kami memang tidak mendapatkan jawaban yang detail terkait dengan itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kami juga sempat menanyakan terkait dengan masalah pasal. Nah, yang kami dapat informasi ya, untuk khususnya berkas dari salah satu tersangka ya, saudara CAH ya, di mana di dalam pelimpahan P21 pasal yang ditetapkan itu ada 3 pasal. Kalau saya tidak salah ya, itu pasal 372, 378 dan 374 ya, kalau tidak salah ya. Namun ini yang menjadi pertanyaan dari klien kami melalui kami sebagai kuasa hukum, dari awal ya, dengan adanya SP2HP yang mereka terima, di mana
ada kurang lebih sekitar 4 pasal kalau tidak salah ya. 378, 372, 374 dan Undang-Undang Nomor 10 ya tahun 98 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 92 tentang perbankan dan atau pasal 55 KUHP. Ada 5 berarti ya, ada 5 pasal. Dan ada pasal 3 dan pasal 4 dan pasal 5 ya, pasal 10 nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU. Nah, di dalam pelimpahan ya, P21 ya, sudah P21 pasal tersebut sudah tidak ada lagi. Nah, itu jadi pertanyaan dari kami juga kepada penyidik. Namun dari pihak penyidik Tipideksus menyampaikan kepada kami bahwa terkait dengan pasal TPPU ya, memang kenapa tidak ada di dalam pelimpahan atau tidak masuk pada saat P21 karena ada koordinasi. Nah, kami sempat bertanya juga koordinasi apa gitu, namun tidak juga mendapatkan penjelasan yang detail terkait itu. Ya, kami ya mungkin ke depan akan mengkaji ya apakah itu koordinasi apa masuk dalam bagian aturan seperti apa ya. Cuma tadi jawaban seperti itu, jadi tidak masuk karena ada koordinasi antara penyidik dan jaksa ya, dari kejaksaan gitu. Jadi itu akan kami sampaikan kepada klien karena memang dari kemarin kami diminta oleh klien untuk coba menanyakan terkait hal itu. Nah, jadi mungkin itu ya yang tadi kami dapatkan informasi dari penyidik. Yang pertama terkait kenapa si para tersangka tidak ditahan ya dari mulai sejak penahanan ditetapkan sebagai tersangka, yaitu karena ada alasan subjektivitas dan objektivitas daripada penyidik. Dan yang kedua, kenapa pasal-pasal ada pasal yang tidak dimasukkan atau tidak masuk pada saat pelimpahan ya, yaitu yang dimana dalam SP2HP ada, tapi pada saat P21 pasal tentang TPPU itu tidak ada. Namun jawaban dari penyidik bahwa itu akan dilakukan penyelidikan tersendiri karena adanya koordinasi antara penyidik dan kejaksaan. Mungkin dari saya itu. Terima kasih Pak Dorti sebagai kuasa hukum dari PPWI yang tangan langsung menangani persoalan ini. Laporan dari anggota-anggota PPWI terutama yang menjadi korban dari praktek investasi bodong dan semua koperasi yang mendapatkan diri MNSI ya, yang beroperasi di Jawa Timur, khususnya di Kediri dan Madiun. Dan kemudian saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak Barreskrim ya, dalam hal ini Tipideksus yang sudah berkenan menerima kami audiensi dan memberikan penjelasan. Namun demikian, saya harus menyampaikan bahwa PPWI merasa tidak puas atas penanganan. Kenapa? Karena ada beberapa yang harus kita kritisi ya dari kinerja kepolisian dalam hal ini para penyidik. Pertama, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Ropas tadi, bahwa ada pertimbangan subjektif. Nah, sebenarnya di dalam pengambilan kebijakan pun ya yang bersifat subjektif itu ada alasan-alasan subjektivitas ya dalam menentukan kebijakan. Demikian juga dalam hal ya seharusnya itu dalam hal penerapan hukum ya, karena memang sudah jelas ada pasal-pasalnya dengan berbagai macam instrumen sanksi dan lain sebagainya ya. Tapi ada subjektivitas di sana yang tidak jelas subjektivitas apa gitu. Ya, apakah memang orangnya tidak ada di tempat, atau mungkin dia sakit, atau mungkin sedang menyusui, atau apa? Nah, tentu harus jelas. Tapi pada saat kita kejar menanyakan hal itu, justru tidak mendapatkan jawaban. Ya, jadi kita mempertanyakan ini dan saya berharap ya, pimpinan Polri, Pak Kapolri, Wakapolri, Kabar Eskrim, dan semua jajarannya harus memperhatikan hal ini. Jadi jangan
hanya memberikan statement yang ngambang, yang gantung gitu. Publik harus tahu ya, apa yang dikerjakan oleh teman-teman politik di sini. Jadi jangan membodohi masyarakat lah. Itu intinya ya. Yang kedua, itu terjadi diskriminasi ya. Ada yang sudah ditahan, ada yang belum. Nah, keadilan itu di mana gitu di antara para tersangka itu. Jadi mohonlah supaya perbaiki kinerja seperti itu. Dan kepada teman-teman ya para pelapor kepada PPWI yang meminta bantuan pada PPWI untuk mengadvokasi masalah ini, ya mohon bersabarlah. Kita mengikuti prosedur yang diterapkan oleh aparat kita di Republik ini ya. Walaupun mungkin ada cacat sana sini, tapi kita mau buat apa? Kan nggak mungkin juga kita akhirnya ya melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan akhirnya nanti ya. Jadi tolong pahami juga bahwa keterbatasan kita di PPWI untuk melakukan advokasi ya, kita hanya bisa ya, melakukan prosedur yang disampaikan oleh Pak Dovi. Kita lurus-lurus saja lah, kita tempuh sesuai dengan aturan yang ada. Bahwasanya di sana sini ada ya, kali-kaliku dan sebagainya ya, akhirnya kita juga harus mengikuti alur mereka, tapi tetap kita akan perjuangkan kepentingan masyarakat demi memberikan keadilan kepada seluruh warga negara. Saya kira itu yang ingin saya tegaskan pada kesempatan ini. Terima kasih.